Halo, hai guys, kembali lagi nih di Conspiracious yang akan membedah semua pertanyaan yang terbesit dalam benak kamu. Pernah gak sih kamu niatnya mau kerja, buka laptop, buka dokumen, tapi habis itu buka browser, nonton YouTube, buka Netflix, atau nonton anime sampai capek terus tidur? Itulah prokrastinasi. Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya dilakukan pada waktu yang tepat. Ini bukan sekedar malas, tapi seringkali terkait dengan emosi dan psikologis kita. Salah satu penelitian berjudul Emotion Regulation Difficulties and Academic Procrastination yang diterbitkan di jurnal Frontiers in Psychology, penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang mengalami kesulitan dalam mengatur emosi cenderung lebih sering menunda-nunda tugas akademik. Kesulitan dalam mengelola emosi negatif seperti kecemasan atau stres dapat menyebabkan seseorang menghindari tugas yang memicu perasaan tersebut, sehingga berujung pada prokrastinasi. Kalau berujung pada pertemanan, itu kamu nggak usah ngajak-ngajak. Penyebab prokrastinasi. Ada beberapa alasan kenapa kita suka menunda-nunda. Kalau menduga-duga, itu overthinking. Mimin kasih alasan dan solusinya di poin-poin berikut. Yang pertama itu ada perfeksionisme. Kamu mungkin takut hasilnya nggak sempurna, jadi nggak mulai-mulai. Perfeksionisme dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam menyelesaikan tugas. Kalau menyelesaikan masalah, itu Pak benar ya. Masalah Pak benar. Ya. Kamu harus mulai dengan langkah kecil, alih-alih menunggu momen yang sempurna. Membagi tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dapat membuatnya terasa lebih mudah dikelola dan mengurangi tekanan untuk menghasilkan hasil yang sempurna sejak awal. Cobalah terapkan teknik Pomodoro. Kalau Podomoro, itu nama kecamatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Anda tergocek. Metode Pomodoro melibatkan kerja fokus selama 25 menit, diikuti dengan istirahat 5 menit. Teknik ini membantu menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan mental yang seringkali dialami oleh mereka yang perfeksionis dan sering dialami oleh mereka yang ditinggal nikah. Selanjutnya adalah takut gagal. Khawatir hasilnya jelek, jadi mending gak usah dikerjain. Disinilah pentingnya kamu membuat sebuah perencanaan. Kalau membuat sebuah perumpamaan, itu anak senja. Menetapkan standar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penundaan. Coba untuk menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai, serta rayakan pencapaian kecil untuk membangun rasa percaya diri. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Alih-alih melihat kesalahan sebagai kegagalan, anggaplah mereka sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kurangnya motivasi, nggak ada dorongan untuk mulai. Melakukan tugas yang monoton dapat menyebabkan kebosanan, seperti hubungan LDR, dan menurunkan motivasi seperti tabungan nikah yang tak kunjung terrealisasi. Cobalah untuk mencari tantangan baru atau variasi dalam pekerjaanmu, seperti mengambil proyek baru atau mempelajari keterampilan baru yang relevan. Lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan semangat kerja, menata ulang meja kerja, menambahkan tanaman hias, atau memasang foto kalian yang punya cita-cita nikah mewah di atas kapal pesiar. Dan berikan penghargaan pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas dapat meningkatkan motivasi. Misalnya, setelah menyelesaikan pekerjaan, kamu bisa menonton film dewasa. Iya, film kayak Avenger, Interstellar, Robocop, kan anak kecilnya dikit, rata-rata orang dewasa yang main. Gangguan lingkungan, terlalu banyak distraksi seperti notifikasi HP. Cobalah mengidentifikasi aplikasi yang sering mengirim notifikasi yang tidak relevan, seperti media sosial atau aplikasi belanja. Matikan notifikasi dari aplikasi tersebut melalui pengaturan ponselmu. Alih-alih terus memeriksa HP, tetapkan waktu tertentu untuk mengecek pesan atau notifikasi. Misalnya setiap 2 jam sekali atau saat istirahat. Hal ini membantu menjaga fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Pastikan untuk memberitahu ayang kamu agar mereka mengetahui bahwa kamu itu bukan sultan yang tinggal duduk, keuangan tunduk. Selanjutnya adalah kesehatan mental. Stres atau depresi bisa membuat kita sulit fokus. Mengungkapkan perasaan dapat memberikan perspektif baru dan mengurangi tekanan emosional.
Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga dapat meningkatkan produksi endorfin, hormon yang membantu memperbaiki suasana hati dan meningkatkan fokus. Melakukan teknik relaksasi secara rutin dapat meningkatkan konsentrasi dan kesejahteraan mental. Jangan lupa tidur yang cukup dan minum air minimal 8 gelas sehari. Berikut beberapa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Kamu bisa buat to-do list, tuliskan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Gunakan teknik Pomodoro, kalau Podomoro itu perusahaan. Anda tergocek lagi. Bekerja selama 25 menit, istirahat 5 menit. Hindari gangguan, matikan notifikasi dan jauhkan HP saat bekerja. Mulai dari tugas kecil agar tidak merasa kewalahan. Apresiasi diri, berikan reward setelah menyelesaikan tugas. Ingat, menunda-nunda itu manusiawi, bukan nabi boy. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengatasinya. Yuk, mulai sekarang kita coba lebih disiplin. Kalau kamu punya tips lain untuk mengatasi prokrastinasi, share di kolom komentar. Segala sesuatu yang belum terukur, bukan berarti tidak ada. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update yang terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.